Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai notasi ilmiah atau yang biasa juga disebut dengan bentuk baku bilangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, kita diharapkan mampu menentukan notasi ilmiah, kemudian mampu menerapkan notasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau menjumpai sejumlah bilangan seperti banyaknya buku tulis, misalnya 5 buah. Kemudian Rike memiliki uang Rp5.000, dan lain sebagainya. Bilangan-bilangan tersebut mudah diucapkan dalam kata-kata dan tentunya mudah juga untuk dioperasikan, seperti dijumlahkan, dikurangkan, kemudian dibagi ataupun dikalikan. Tetapi masalahnya, gimana kalau kita menemukan suatu bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil sekalipun? Nah, misalnya contohnya nih, karena kita di sini mempelajari mata pelajaran fisika, maka contohnya fisika lagi. Misalnya kecepatan cahaya di ruang hampa udara. Ini nilainya adalah 300 juta meter per sekon. Ya, bayangkan 300 juta meter per sekon. Kemudian contoh lain, massa sebuah elektron. Massanya adalah 0,0000, itu panjang banget ya, 0,00 dan sampai seterusnya sampai ke 910938215 kg. Bayangkan kita harus nulis sepanjang ini, atau kalau misalkan gimana kalau lebih panjang lagi si angkanya, gak kebayangkan, kita habis waktu, habis tenaga, terus bacanya juga gak tahu gimana gitu kan. Nah, maka dari itu untuk menghindari hal itu, kita diperlukan bilangan 10 berpangkat atau yang dinamakan dengan notasi ilmiah. Nah, jadi notasi ilmiah ini digunakan untuk mempermudah penulisan, ya, supaya nggak terlalu panjang. Kemudian mempermudah dalam membaca bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, penasaran yang kayak gimana sih notasi ilmiah itu? Kita next. Nah, di sini untuk mempermudah penulisannya dengan menggunakan notasi ilmiah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada notasi ilmiah dengan bilangan yang besar, dan yang kedua ada notasi ilmiah dengan bilangan yang kecil. Nah, kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama kita akan bahas poin pertama yaitu notasi ilmiah pada bilangan yang besar. Nah, ini persamaannya adalah A dikali dengan 10 pangkat N. Ya. Di sini N-nya itu, nah ini N-nya merupakan bilangan bulat positif. Ya. Bilangan bulat positif dengan syarat A lebih besar sama dengan 1 dan A lebih kecil dari 10. Nah, ini kalau misalkan dalam bentuk notasi ilmiah atau notasi himpunan maksud saya,
Jadi maksudnya tuh A itu lebih besar dari sama dengan 1, berarti mulainya dari angka 1. Kemudian A itu kurang dari 10, berarti kurang dari 10 9 ya. Berarti ini jaraknya adalah dari angka 1 sampai 9. Jadi kalau dibentuk dalam notasi himpunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 sampai 9. Nah, ini merupakan A-nya. A itu berarti bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1 sampai 9. Seperti itu. Oke, untuk lebih memahaminya, kita masuk ke contoh. Nyatakan bilangan berikut dengan menggunakan notasi ilmiah. Yang pertama, ada 2 poin ya yang harus kita kerjakan. Poin A, 345.000.000. Yang kedua, B, 46.000.000. Nah, kita akan ubah bilangan ini menjadi bilangan notasi ilmiah. Oke, kita selesaikan yang poin A terlebih dahulu. Di sini kita tulis lagi 345.000.000. Nah, kita akan ubah menjadi notasi ilmiah. Berarti bentuknya akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Nah, yang pertama untuk mencari, kita akan cari A dulu, ya. Kita akan cari A dulu. Untuk mencari A, kita ambil angka selain 0. Berarti di sini angka selain 0 itu adalah 345 ya. Ini ya. 345. Nah, angka selain 0. Terus kita cocokkan dengan syaratnya. Syaratnya A itu harus ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berbentuknya satuan berarti ya di sini. Sedangkan di sini masih ratusan. Ya, berarti ini tidak memenuhi syarat kalau kita ambil 3 4 5. Sekarang kita ambil misalnya 34,5, berarti 34,5, berarti komanya di sini. Nah, cocokkan atau sesuai nggak dengan syaratnya? Ini 34,5, sedangkan ini 1 2 3 4 5 dan sampai 9. Ini masih puluhan. Ini diperlukannya adalah satuan, berarti 34,5 itu tidak memenuhi syarat A. Kemudian kita ganti lagi, komanya maju lagi ke sini. Nah, 3,45 kita sesuaikan lagi dengan syarat A. A itu adalah 1 2 3 4 5 dan sampai 9. 3,45 ini sudah berbentuk satuan. Ini juga syarat A itu adalah satuan. Berarti ini cocok ya. 345 itu berada di antara 3 dan 4. Karena 3,45 berarti letaknya di sini antara 3 dan 4. Ya. Berarti kita bisa tulis A-nya di sini 3,45. Sudah ketemu A, kita cari N-nya. Ya. N-nya. N-nya itu adalah apa N? Bilangan bulat positif. Nah, kalau misalkan N, kita harus hitung dari kanan ke kiri sampai di koma. Nah, gimana maksudnya? Dari kanan nih, berarti kita hitung dari kanan ke kiri sampai di koma. Berarti di sini kan ini komanya 3 koma, berarti letaknya di sini ya. Hitung dari kanan ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sampai di koma kan? Nih, sampai koma. Berarti di sini ada 8. N-nya adalah 8, ketemu 8.
Ingat ya, kalau misalkan notasi ilmiah pada bilangan besar, berarti untuk mencari nilai n-nya kita harus atau kita akan hitung dari kanan ke kiri ya. Sekali lagi, dari kanan ke kiri nih sampai di koma. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti n-nya kita dapatkan 8. Nah, setelah ini kita substitusikan ke persamaan ini. Kita akan jadikan bentuk seperti ini. Berarti a-nya berapa? A-nya adalah 3,45 dikali 10 pangkat n. N-nya berapa? N-nya adalah 8. Nah, ini adalah hasil notasi ilmiah dari bilangan ini. Oke, yang kedua, seperti biasa kita ambil bilangan yang bukan 0 ya untuk mencari k-nya. Berapa? 46 memenuhi syarat A? Tidak, karena dia masih puluhan, sedangkan syarat A itu adalah satuan, mulai dari 1 sampai 9. Ini 46 ya, berarti tidak masuk kelompok A ini. Oke, kita kasih koma di sini. Nah, 4,6 memenuhi syarat A? Tidak. Ya, memenuhi. Kenapa? Karena 4,6 sudah menjadi sebuah satuan, dan A juga adalah satuan yang dimulai dari angka 1 sampai 9. Nah, 4,6 ini letaknya di mana? Nah, letaknya di sini antara 4 dan 5. Ya, berarti A-nya adalah 4,6. Nah, setelah kita mencari A, langsung kita ke N. Tadi N-nya itu adalah bilangan bulat positif. Kenapa positif? Karena dia ada di bilangan yang besar. Nah, untuk mencari N itu tadi apa? Gimana? Kita akan hitung dari kanan ke kiri sampai koma. Kanan ke kiri sampai koma. Berarti di sini berapa hitung? Dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya adalah 6. Berarti kita akan tulis menjadi notasi ilmiah seperti ini. Berarti A-nya adalah 4,6 dikali 10 pangkat berapa? N-nya adalah 6. Berarti notasi ilmiahnya adalah 4,6 kali 10 pangkat 6. Oke, yang kedua yaitu notasi ilmiah bilangan kecil ya. Persamaannya sama, A kali 10 pangkat N, sama seperti pada notasi ilmiah pada bilangan yang besar. Namun apa yang bedanya? Yang bedanya terletak pada N-nya. Apa? N-nya itu merupakan bilangan bulat negatif ya. Kalau tadi pada bilangan notasi ilmiah pada bilangan yang besar itu kan N-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, kalau di sini di notasi ilmiah bilangan yang kecil itu N-nya itu merupakan bilangan bulat negatif. Syaratnya sama, A itu lebih besar dari sama dengan 1 dan A lebih kecil dari 10. Nah, A itu berarti bilangan asli dari 1 sampai 9 ya. Seperti yang tadi. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, kita bagi dua. Pertama adalah 0,000068 ya. Seperti penyelesaiannya seperti yang tadi, kita akan cari dulu A, kemudian N, kemudian
kemudian kita buat notasi ilmiahnya. A itu apa tadi? A itu merupakan bilangan aslinya ya. Nah, untuk A saya jelaskan lagi. Kita ambil bilangan selain 0 ya. Berarti di sini berapa? 68. Nah, 68. Oke, 68 ini termasuk pada syarat A tidak? Yang tadi. Enggak ya? Nah, kalau enggak berarti kita coba majukan komanya di sini. Nah, jadi 6,8. Nah, 6,8 ini memenuhi syarat A? Iya, memenuhi. Kenapa? Karena 6,8 ini sudah menjadi satuan dan A itu merupakan suatu bilangan asli ya. Dari berapa? 1 sampai 9. Berarti ini kan dari 6 ya. 6, sekian. Berarti ini letaknya ada di 6, antara 6 dan 7. Oke, berarti di sini kita tulis 6,8 kita dapatkan. Kemudian N-nya kalau di sini, kalau di notasi ilmiah bilangan kecil, N-nya itu akan dihitung dari kiri ke kanan sampai koma ya. Dari kiri ke kanan sampai koma. Nah, dari kirinya dimulainya dari ini. Dari setelah 0, ya. Berarti mulainya dari sini sampai ke koma ini ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini kan, sampai koma. 5. Berarti di sini N-nya adalah 5. Tapi karena N-nya itu merupakan bilangan bulat negatif, berarti di sininya adalah negatif 5. Seperti itu. Oke, kita jadikan ini sebagai notasi ilmiah. A-nya adalah 6,8 kali 10 pangkat N. N-nya adalah negatif 5. Nah, ini notasi ilmiahnya. 6,8 kali 10 pangkat negatif 5. Oke, yang B sekarang. Yang B 0, ini nolnya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,00000789. Ya. Kita seperti biasa kita cari dulu A-nya. A-nya di sini adalah ambil selain angka 0 ya. Berarti 789. Kita sesuaikan dengan syarat A. Sesuai tidak? Bilangan asli ya. Sesuai tidak dengan A? Bilangan asli dari 1 sampai 9. Enggak kan? 1 sampai 9 itu kan satuan ya. Kalau ini 789 ratusan. Kita pajukan komanya lagi ke sini. Nah, jadi 78,9. Sesuai tidak dengan syarat A? Masih belum sesuai. Kenapa? Karena di sini masih puluhan, 78,9. Sedangkan A itu adalah yang diperlukannya adalah satuan dari 1 sampai 9. Kita pajukan lagi komanya di sini. Ini coret ya. Kita pajukan jadi 7,89. Ini sudah sesuai dengan syarat A belum? Iya, ini sesuai. Karena ini bentuknya sudah satuan 7,89. Berarti ini 7,89 itu letaknya adalah di antara 7 dan 8. Berarti di sini A-nya kita tulis 7,89. Nah, setelah kita dapatkan A, berarti kita tinggal cari N-nya. N-nya tadi itu dihitung dari kiri ke kanan sampai koma. Nah, berarti di sini
kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, betul 7 n-nya berarti. Karena n-nya di sini bilangan bulat negatif, maka kita tambahkan negatif, berarti n-nya adalah negatif 7. Oke, kita jadikan ini notasi ilmiah. A-nya adalah 7,89 dikali dengan n-nya, en, kali dengan 10 pangkat n. N-nya adalah negatif 7. Nah, ini notasi ilmiahnya, 7,89 kali 10 pangkat negatif 7. Oke, penjelasan notasi ilmiah sampai di sini. Jadi kesimpulannya itu, notasi ilmiah itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak sekali. Nah, manfaatnya apa? Kita menggunakan notasi ilmiah untuk mempermudah penulisannya, kemudian untuk mempermudah kita cara bacanya ya, dan untuk memperhemat ya, supaya nggak capek kita nulis panjang banget, kita buat ini sebagai notasi ilmiah hanya pendek banget nih ya, seperti itu. Kemudian notasi ilmiah itu di sini kita bagi menjadi dua, yaitu notasi ilmiah pada bilangan yang besar, dan yang kedua adalah notasi ilmiah pada bilangan yang kecil ya. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai notasi ilmiah. Untuk lebih jelasnya atau jika ada yang ditanyakan, kalian bisa chat WA atau email atau dan lain sebagainya. Sekian dulu pertemuan fisika hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.